sifat yang Engkau berkati kami, urapi kami, pakai kami Tuhan Yesus. Dan segala kuasa kebelakangan roh tadi benar dalam nama Yesus, kiranya Engkau berkati kami, Kau urapi Martin Suarto Tuhan, biar firman-Mu berbicara kepada Tuhan, biar kami dapat yang mendengarkan firman-Mu, sertai kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin. Ya, amin. Maka jiwa
kuasa bagi raja, gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Oh, ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya kekasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi katakan, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah menggida. Puji yang pernah kuasa bagi raja. Laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Kami serahkan pada hamba-Nya. Silakan waktu dan tempat. Pendeta Martin Soeharto, selamat melayani. Salam semua. Bapak Ibu, sebelum kita dengar Tuhan, mari saya ajak kita untuk berdoa. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Buat sore hari ini kalau kami boleh ada Zoom sedikit, dipercaya Tuhan semua dalam rancangan. Biarlah sore hari ini Allah kami semua terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Bicara lebih dalam bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih atas kami, pikiran atas pikiran kami, supaya kami benar Engkau tertutup dan kami sambut dan beramalan dan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya lagi salam Bapak Ibu. Halo, salam. Ya, salam Sore ini Pak Soeharto. saya akan sampaikan satu tema khotbah tentang mari kita buka Alkitab kita dari Roma 8 ayat 28. Firman Tuhan demikian berbicara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak yang terkasih di dalam Kristus, hidup kita ini penuh dengan dinamika. Dalam perjalanan hidup kita, sudah banyak hal yang terjadi yang Tuhan mengizinkan kita alami. Kadang-kadang kita bisa tertawa, kadang-kadang kita bisa sedih, kita menangis, bahkan kadang-kala kita mengalami keberhasilan, tapi tidak sedikit juga kita mengalami kegagalan, kita berpengharapan, tapi kadang kita juga mengalami kekecewaan. Ibu Bapak yang terkasih dalam Kristus, sebagai orang percaya, terlebih kita juga, ya, walaupun kita gembala, kita melayani Tuhan,
Kadang-kadang kita mengalami momen-momen di mana kita mengalami situasi sulit. Ya, jujur saya kadang-kadang menghadapi itu. Sekalipun saya sebagai gembala, sebagai pendeta, itu membuat kita kadang kita bertanya, di mana sih Tuhan itu? Apakah Tuhan benar-benar peduli sama hidup saya? Kenapa ini boleh terjadi? Kenapa ini terjadi dalam hidup? Tapi sore hari ini, kebenaran firman Allah yang tertulis di dalam Roma 8 ayat 28, itu memberikan janji, memberikan satu pengharapan bagi kita semua. Itu adalah satu dasar keyakinan iman. Ya, sebuah mengingat bahwa Allah itu sebenarnya tidak pernah diam. Allah itu sebenarnya aktif bekerja. Allah itu bahkan selalu ada di tengah-tengah persoalan hidup kita. Allah berada bersama kita melalui keadaan yang sesulit apapun. Bapak Ibu, dalam pembacaan firman Tuhan di Roma 8 ayat 28 ini, kita bisa belajar dari 4 hal. Kita akan belajar 4 hal dari firman Tuhan Roma 8 ayat 28 ini. Yang pertama, kalimatnya diawali dengan kita tahu sekarang. Kita tahu sekarang. Kalimat ini adalah sebuah keyakinan. Kalimat ini adalah bukan sekedar harapan kosong, tapi ini sebuah kepastian. Ya. Artinya apa bagi kita orang percaya, terlebih kita sebagai gembala, kita sebagai pendeta. Kita ini tidak berjalan dengan ketidakpastian. Ya. Kita punya satu kepastian di dalam Tuhan. Kita berjalan di dalam iman dan kepercayaan kita kepada Allah kita. Bahwa Allah sesungguhnya mengendalikan seluruh kehidupan kita. Allah mengendalikan seluruh kehidupan kita. Tuhan itu Allah penguasa alam semesta, artinya dia mempunyai kedaulatan penuh. Dia punya kedaulatan penuh atas seluruh ciptaannya, termasuk kita umatnya, apalagi kita pendeta, apalagi kita gembala. Tuhan punya kedaulatan itu. Kenapa bisa seperti itu? Banyak hal terjadi yang membuktikan itu. Badai gelombang yang begitu dahsyat, ya, itu saja bisa berhenti. Danau yang langsung menjadi teduh ketika Tuhan Yesus bicara, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh. Itu bisa kita lihat di dalam Markus 4 ayat 39. Nah, Bapak Ibu, ketika Tuhan mengajak murid-muridnya ke danau, Tuhan bukannya nggak tahu. Tuhan sangat-sangat tahu kalau akan terjadi taufan dan badai dan gelombang. Tuhan sengaja izinkan itu terjadi untuk apa? Tidak lain untuk menguji iman murid-muridnya. Sejauh mana kualitas iman mereka. Dan iman tidak akan bertumbuh tanpa proses. Nah, ini yang kita perlu mengerti, perlu kita pahami betul. Iman kita tidak akan bertumbuh tanpa melalui proses. Ya, Tuhan kita tidak mau apa? Tuhan tidak mau kita terus menjadi anak-anak yang bagi rohani tentunya. Allah mau supaya setiap kita menjadi orang yang dewasa secara rohani yang kuat menghadapi segala tantangan. Ya. Kalau Tuhan izinkan badai persoalan terjadi, kita mesti harus percaya bahwa Dia pasti sanggup kita pasti sanggup menanggung segala sesuatu. Karena apa? Kita tahu sampai di mana batas kekuatan kita. Allah tahu sampai di mana batas kekuatan kita. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 di sana dikatakan apa? 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Jadi masalah apapun boleh terjadi, tapi kita harus mengerti bahwa itu tidak akan merugikan kita.
Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi. Kita harus tahu. Dan itu satu kan bohong, tapi itu satu kepastian. Hal dua yang kita bisa belajar dari ayat ini, dari Roma 8 ayat 28, dikatakan di sana Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kata turut bekerja itu dalam bahasa Yunani itu sinergi. Sinergi itu artinya bekerja bersama. Jadi Allah itu nggak pasif. Allah melihat kita menderita, ya tidak pasif. Tuhan terlibat. Bahkan ketika kita tidak melihatnya pun, sesungguhnya Allah itu sedang bekerja di balik layar. Allah bekerja di balik layar. Dan kata segala sesuatu itu berarti segala situasi, segala kondisi, termasuk hal-hal yang buruk dan tidak mengenakan sekalipun. Allah turut bekerja di sana. Karena itu penting bagi kita semua untuk memahami cara Tuhan bekerja di sana. Cara Tuhan membuat sesuatu sehingga kita bisa keluar dari persoalan, sehingga kita bisa mengalami kemenangan. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidup orang percaya itu bebas dari masalah. Tapi kita mesti ingat, tanpa melewati ombak dan gelombang yang besar, kita tidak akan pernah melihat seorang nakoda yang handal. Tanpa berhasil melewati atau menerobos awan turbulensi, ya, kita tidak akan bisa mengerti, tidak akan bisa melihat seorang pilot yang hebat. Artinya mereka sebelum menjadi pilot yang hebat pun mereka diuji untuk melewati badai turbulensi. Seorang kapten kapal pun tidak. Dia mesti harus bisa berhasil melewati ombak gelombang yang begitu dasar. Dia akan menjadi seorang nakoda yang handal. Justru saudara, di balik masalah pasti ada maksud dan rencana Tuhan yang indah. Salah satunya apa? Supaya kita semakin dekat. Supaya kita semakin dekat pada Tuhan dan belajar bergantung penuh kepada Allah. Amsal 3 ayat 5 sampai 6 firman Tuhan katakan seperti ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Jadi kita mesti percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan ragu-ragu. Kita harus percaya Tuhan sepenuhnya dan jangan pernah bersandar dengan pengertian kita sendiri. Karena firman Tuhan katakan di Yeremia 17 ayat 5 itu celaka. Orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi di ayat 7 kan dikatakan diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Bapak itu Yusuf dijual ya oleh saudara-saudaranya. Tidak cuma itu, Yusuf mengalami difitnah. Akhirnya harus masuk penjara. Tapi yang terjadi apa? Akhirnya Yusuf bisa menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dan yang luar biasa, kita mesti belajar dari Yusuf. Apa yang Yusuf katakan kepada orang-orang yang sudah jahat kepada dia. Dan saudaranya sendiri. Di dalam Kejadian 50 ayat 20-21. Kepada saudara-saudaranya Yusuf berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ayat 21-nya, jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah. Ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Bapak Ibu, kenapa Yusuf bisa berkata seperti ini? Kenapa Yusuf bisa berkata seperti itu dan bisa bersikap seperti itu? Satu hal, karena Yusuf berpikir positif. Yusuf memandang persoalan, memandang masalah yang terjadi, yang Tuhan izinkan dia alami, bukan dengan kacamatanya sendiri. Bukan dengan kacamata manusia. Tapi Yusuf menggunakan kacamata Allah.
Nah, ini yang seringkali yang kadang-kadang tidak semua orang percaya, bahkan mungkin di antara kita, di antaranya kita mungkin loh, mungkin termasuk saya, ya sebagai gembala sekalipun tidak memiliki respon positif seperti yang dialami Yusuf. Terus saya mau kesaksian, Pak Koming udah tahu ini. Belum lama kan saya ke Jakarta itu acara Mission Day Global Impact ini misi di Wisma 76, MDC Wisma 76 Jakarta. Kemudian satu kali saya keluar dari gedung Wisma 76 Jakarta karena buru-buru. Kami masuk ke tol itu, tol kota. Karena buru-buru, istri saya bilang, saya ngambil bau jalan gitu. Sementara jalan yang saya positif, padat sekali. Nggak lama, kuing. Ambulan dari belakang itu. Buru-buru dia. Dan dia nggak sabar. Nah, gimana saya bisa nengok ke kanan lagi, karena di kanan rapat. Saya kan nggak ada celah untuk nengok ke kanan lagi. Nggak sabar tembur belakang saya. Gitu. Sudah numbur belakang saya, akhirnya dia berusaha nempong saya, ngambil kiri. Bagian depan kiri mobil saya lecet. Dia nengok, terus saya diberhentiin mendadak, untung yang di belakang nggak nembur lagi ke saya. Dia turun, bilang, Bapak emergensinya apa? Urgensinya, Bapak urgensinya apa? Kok salib? Saudara saya diam aja. Karena saya merasa saya salah. Saya ambil badan jalan. Gitu. Jadi, terus istri saya, ya udah, mau minta ganti apa? Enggak, Bu, saya minta KTP-nya. Saya minta KTP-nya. Saya minta nomor handphone-nya. Foto semua diri. Nah, terus dia pergi. Malam harinya, dia telepon saya, minta maaf. Saudara, saya tahu mobil saya jadi peok gitu kan. Ya, jadi beberapa hari kemudian dia nelpon saya. Sampai satu cerita jam 1:30 dini hari telepon saya. Dan di situ dia rupanya sudah tahu, dia sudah sempat kirim WA rumah saya, dilihat dari Google kan, rumah saya. Terus tanya telepon depan rumah saya, kan depan rumah saya toko kebetulan ada nomor teleponnya, ditelepon lah tanya. Dia tahu saya seorang pendeta. Saudara apa? Pendeta kok nggak bertanggung jawab? Terus paginya pendeta Koming WA saya. Pendeta Martin emang numbur mobil ambulan ya? Saya bilang bukan numbur, justru saya ini ditumbur. Nah itu orangnya cuma minta ganti 300 saja. Nah dia nggak pernah sampaikan itu ke saya. Dan jam 1:30 dia WA itu saya balas ya. Hey, kalau kamu minta diganti 300, nggak masalah, nggak keberatan, saya transfer, tapi jangan putar balik ceritanya. Jangan dibalikkan faktanya. Kan kamu yang numbur saya, bukan saya yang numbur kamu. Dan singkat cerita, saya transfer lah melalui Pak Koming. Saya ini udah beres demikian. Tapi saya satu hal yang saya musabnya di sini, tanpa saya sadari, saya sombong. Jadi nggak jadi kesaksian ya. Saya sombong. Mungkin melalui kejadian ini ya, kalau sikap saya baik, sikap saya ramah, sikap saya tetap bisa mengerti. Kenal Yesus. Kan ada Muslim. Dia bekerja di Siloam. Itu ambulan Siloam. Ambulan rumah sakit Siloam. Saya minta ampun sama Tuhan. Ya saya transfer hari itu lihat Pak Koming. Dan saya minta ampun sama Tuhan. Tapi karena saya sombong, saya merasa benar. Dia yang salah karena dia nuntut saya. Tuhan punya rencana, dia punya nafsu, dan Tuhan tahu segala yang terjadi dalam hidup saya. Yang ketiga, kita akan belajar di sana firman Allah di Roma 8 ayat 28 mengatakan untuk mendatangkan kebaikan. Nah, kebaikan seperti apa? Kebaikan apa yang dimaksud di situ? Bukan hanya sekedar kemudahan hidup.
bukan hanya sekedar kelimpahan harta, bukan hanya sekedar kesuksesan dunia, tetapi kemudahan apa di situ? Kemudahan untuk kita mengalami pembentukan karakter, termasuk kejadian saya tadi. Sebenarnya kalau saya sadar itu karakter saya diuji. Kalau kejadian itu saya tetap bersyukur nggak? Saya bersungut-sungut nggak? Saya nyalain dia nggak? Kan karakter saya lagi diproses itu. Supaya saya menjadi semakin serupa dengan Kristus. Walaupun saya ditumbur, saya tetap harus ganti kerugian dia. Saya nggak perlu ngomel-ngomel, saya nggak perlu bersungut-sungut, saya tetap bersikap baik sama dia, dan mungkin sampai hari ini masih bisa komunikasi dengan dia. Ada peluang untuk saya bisa nginjilin dia. Nah, itu yang saya menutup peluang itu. Karena sikap saya yang sombong. Itu kita dibentuk karakter kita. Di ayat yang ke-29 Roma 8, itu firman Tuhan katakan seperti ini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu, yang Tuhan cari dari diri kita apa sih? Yang Tuhan cari dari diri kita, yang Tuhan inginkan dari diri kita adalah karakter. Karakter kita. Dan salah satu cara untuk membentuk karakter kita serupa dengan Kristus adalah melalui masalah, melalui peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Nah, ada satu cerita yang saya kutip dari, kalau Bapak Ibu baca mungkin salah satu renungan yang dikirim ke teman-teman kita dari, saya lupa nih, dari Amanat Agung, Saudara Siman atau Pembeli Ministri. Ceritanya seperti ini, saya merasa diberkati, sehingga ini sudah saya bagi juga di sini. Di kota Cremona, Italia, didirikan sebuah museum biola. Dan di museum itu ada ratusan biola yang dipajang di situ, termasuk ada yang sudah berusia 300 tahun. Nah, Andre Masconi ini punya tugas di situ. Diberi tugas untuk merawat biola-biola tersebut. Ya, bisa saya teruskan? Halo? Ya. Jadi Andre Masconi ditugaskan untuk merawat biola-biola tersebut. Selama 30 tahun, setiap pagi dia memainkan 10 biola dari biola yang ada itu. Dan setiap biola dia mainkan 6-7. Tujuannya untuk apa? Supaya kualitas suaranya tetap terjaga. Dan kayu biola itu ibarat atau bagaikan otot manusia. Jika tidak dimainkan, cepat atau lambat bakal kendor dan rusak. Nah, Bapak Ibu, otot rohani kita juga harus dipakai agar tetap berfungsi prima. Dan Ibrani 12 ayat 1 di sana menggambarkan hidup kekristenan kita itu bagikan perlombaan yang diwajibkan. Dan tiap peserta harus melatih otot tubuhnya tiap hari. Dan itu memang melelahkan. Itu melelahkan. Tapi itu satu-satunya cara untuk mempertahankan stamina otot. Nah, dalam pertandingan iman, otot rohani pun bisa dilatih. Otot rohani bisa dilatih supaya otot rohani kuat. Lewat apa? Ujian dan masalah yang terjadi dalam hidup setiap kita. Itu untuk melatih otot rohani kita. Kadang-kadang Tuhan sengaja membiarkan kita menghadapi masalah begitu. Kadang-kadang kita diperhadapkan pada ujian iman yang berat. Ya, seperti Pendeta Koming dan saya pernah alami. Kami kena serangan jantung. Saya sudah hitam semua di Hotel Peninsula itu. Dalam kondisi kami rapat mubes PKB BMDC. Hari kedua saya KO di Peninsula. Serangan jantung. Dan istri saya tetap tenang menghadapi itu. Dan dia berdoa buat saya dilarikan ke rumah sakit jantung Cinere, diagram Cinere, dan dinyatakan di sana jantung saya bengkak. Dan lab jantung saya nyemburkan darah, merendam paru-paru saya sehingga saya nggak bisa napas. Dan puji Tuhan,
Hari ini saya sudah sehat. Jadi saya kalau ngomong ngos-ngosan, saudara. Dan itu, kenapa saya harus ngalamin itu? Saya dalam situasi itu, masih nggak saya punya iman? Masih nggak saya mempertaruhkan pengharapan sama Tuhan? Masih nggak saya setia melayani Tuhan? Itu, ya, ya. Jadi, puji Tuhan, saya hari ini sehat, pulih, ya. Tuhan izinkan itu terjadi. Saya harus ngalamin itu sama dengan pendeta kami ngalamin itu. Tapi hari ini kan kita bisa melihat pendeta kami sehat setengah mati. Sehat luar biasa. Sehat luar biasa. Tahu dengan waktu kena serangan pertama kurus banget ya. Tapi sekarang pulih. Dilatih apa? Kesabaran kita sampai di mana? Sabar nggak menghadapi situasi itu? Sabar nggak? Bersungut-sungut nggak? Nyalahin Tuhan nggak? Kenapa saya sudah melayani, sudah korban semua, all out, waktu, duit, semua, tapi saya masih sakit. Dikasih sakit seperti ini. Sabar nggak? Ya. Dilatih kesabaran kita. Dilatih kepekaan kita. Dilatih ketergantungan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan mengajar kita tidak lain untuk kebaikan kita. Ibrani 12 ayat 10-11. Firman Tuhan katakan seperti itu. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia, Allah maksudnya, waktu saya gede dia, mengajar kita untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang, tiap-tiap ganjaran pada waktu yang diberikan tidak mendatangkan suka, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Kita mendapat satu yang baik. Nah, dalam yang terbaik bagi anak-anaknya ini, Tuhan tidak memakai jalan pintas. Tuhan nggak pernah pakai jalan pintas dan instan. Tapi Tuhan izinkan proses hidup kita seperti yang dialami Yusuf. Proses terjadi. Ayub juga. Ayub diproses di mana semuanya ludes habis, semuanya anak-anaknya semua habis. Tapi Ayub tetap dan akhirnya digantikan dari apa yang pernah dia punya. Bahkan diberikan dikaruniai anak yang cantik sejak. Bagi Tuhan proses itu jauh lebih penting. Jauh lebih penting kita berproses. Kalau ada upah, itu akibat dari proses yang kita boleh jalani. Roma 5 ayat 3-5, Tuhan bilang ini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan keterunan. Dan keterunan itu menimbulkan tahan uji. Ya, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi Bapak Ibu, kalau Tuhan akan memberi yang terbaik kepada kita, itu selaras. Selaras dengan harga yang kita bayar. Kita mau nggak mengalami proses itu. Kebaikan yang selanjutnya untuk apa? Supaya hidup kita dalam kehendak dan rencana Allah. Kebaikan yang lain apa? Supaya kita menerima anugerah keselamatan dan kemuliaan kekal. Dan kalau Tuhan izinkan ujian penderitaan itu terjadi, pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Firman Tuhan katakan seperti ini, Ayub 5, ayat 17-15. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Ayub 5 ayat 17, 15, 18. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membeban. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan. Jadi kalau Tuhan didik kita melalui proses, pasti dia tolong kita. Pasti dia,
akan menyembuhkan, memulihkan, membawa kita mengalami kemenangan. Itu luar biasa. Sebaliknya kalau segala sesuatunya berjalan dengan baik, segala sesuatunya berjalan dengan mulus, nggak ada persoalan, nggak ada masalah, itu bisa membuat kita terlena dan iman kita tidak bekerja secara maksimal. Allah tidak pernah menjanjikan hidup tambahan, tapi yang menjanjikan bahwa penderitaan itu tidak akan sia-sia. Penderitaan itu tidak akan sia-sia. Makanya firman Tuhan di 2 Korintus 4 ayat 17 katakan di sana, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang lebih segala. Yang terakhir, kita bisa belajar dari Roma. Ya, yang terpanggil menurut rencananya. Bapak Ibu, ini adalah janji syarat. Ya, jadi artinya tidak otomatis berlaku bagi semua orang. Ayat Roma 8 ayat 28 kita tahu sekarang bahwa Allah tuh bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Syaratnya ini bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil menurut rencana Allah. Pertanyaannya bukan apakah Tuhan bekerja dalam persoalan saya, masalah saya yang saya alami. Tapi pertanyaannya, apakah aku sudah hidup mengasihi Tuhan? Apakah aku ini sudah hidup sesuai dengan rencana Tuhan? Itu pertanyaannya. Sepanjang kita hidup mengasihi Allah, sepanjang kita hidup menuruti rencana Allah, panggilan Allah, saya percaya persoalan seberat apapun pasti Tuhan tahu. Saudara, kalau saya nggak alami itu, mungkin saya sudah mati. Karena jam 2 dini hari saya pernah ditodong pistol, saudara, di depan istri saya dan anak saya yang masih kecil. Saya ditodong pistol di rumah saya. Belain perusahaan di mana saya bekerja. Tapi puji Tuhan, tidak terjadi apa-apa. Tuhan tolong saya sampai hari ini. Saya ditodong, saya dikepung 7 truk, bunuh Soeharto Antaicino. Sudah sampai hari. Yohanes 14 ayat 12, Tuhan katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Sekarang pertanyaan terakhir. Di mana penerapannya dalam hidup kita? Kita harus memiliki iman di tengah ketidakpastian. Kalau kita ngambil hal yang tidak pasti, mengalami persoalan masalah, kita harus tetap memiliki yang teguh, yang tidak tergeser dan yang tidak tergoncang, unstoppable. Ketika situasinya buruk, ingat bahwa Allah sedang bekerja. Iman kita bukan berdasarkan keadaan, tapi iman kita berdasarkan karakter dan janji Allah yang tidak pernah meleset. Yang kedua, jangan pernah menyerah saat hal buruk terjadi. Tapi itu hadapi dengan sabar dan tetap menaruh pengharapan sama Tuhan. Yang ketiga, tetap mengasihi Tuhan dan setia akan panggilannya. Saya akan akhiri melalui firman ini. Roma 8 ayat 28. Kita diingatkan bahwa hidup kita tidak selalu mudah dimengerti. Allah turut bekerja dalam segala hal kebaikan buat setiap kita. Itu bukan sekedar penghiburan. Tapi ayat itu, Roma 8 ayat 28 itu landasan iman yang kokoh. Landasan iman yang kokoh buat kita dalam menghadapi badai kehidupan, sehingga kita bisa berkata, aku tidak tahu bagaimana akhirnya, tetapi aku tahu siapa yang memegang kendali hidup saya. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu bagaimana akhirnya dari sebuah persoalan masalah hadapi. Tetapi aku tahu siapa yang kendali hidup saya. Allah kita adalah Allah yang sanggup mengubah air mata menjadi senyum, mengubah luka menjadi kekuatan, mengubah kegagalan menjadi kemuliaan.
Dia Allah yang tidak pernah membiarkan penderitaan kita sia-sia. Kita tidak perlu takut karena kita punya Allah yang penuh kasih dan berdaulat penuh atas hidup kita. Apapun yang terjadi, percayalah, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Kita mungkin tidak bisa melihat sekarang, tetapi kelak kita akan menyadari bahwa semua itu adalah bagian dari karya agung Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kehidupan yang kita jalani jadi berkat. Kehidupan yang kita jalani menjadi kesaksian yang hidup. Kehidupan yang kita jalani bisa membawa terang ilahi dan membawa orang datang. Mari kita tunggu. Tuhan Yesus, terima kasih atas janjimu yang tertulis dalam 8 ayat 28. Ajar kami Tuhan untuk kami terus tetap percaya, bahkan saat kami tidak mengerti apa yang terjadi yang harus kami alami. Kami yakin Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Yang hidup terus mengasihi-Mu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Pergunakan setiap langkah hidup kami, baik ataupun buruk, untuk tetap bisa memuliakan nama-Mu. Kami mau terus hidup mengasihi Engkau, dan kami percaya Roh Kudus Engkau akan memampukan kami supaya kami terus hidup di dalam-Mu, supaya kami terus hidup taat mengasihi Engkau dengan sepenuh hati, dan kami hidup sesuai dengan rencana-Mu. Kami hidup di dalam rancangan-Mu Tuhan, dan kami hidup menggenapi rencana-Mu bagi kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami haleluya, amin. Ya, terima kasih untuk hambanya, Bapak Pendeta Martin Soeharto yang sudah menjadi berkat kemuliaan nama Tuhan. Semua diberkati ya, amin ya, luar biasa firman-Nya ya. Kita tahu ya, Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala hal, karena Dia selalu yang mendatangkan kebaikan bagi kita semua, amin. Sekalipun kita melalui proses ya, jangan takut kalau diproses sama Tuhan, enak ya, enak enggak ya, orang bilang ya. Tapi ujungnya bagus, ujungnya kemenangan, amin. Ya, seperti saya diproses, seperti tadi diceritakan ya, kita sama-sama kena serangan jantung ya Pak. Tapi sampai hari ini kalau kita masih hidup itu satu anugerah, amin. Ya, nggak ada yang tahu kita besok masih hidup atau tidak, betul? Ya, oleh sebab itu, kalau kita masih diberi anugerah kehidupan, kita harus membalas kebaikan Tuhan, amin. Ya, saya selalu pegang itu di Mazmur 100 ya, ayat 5 yang mengatakan Tuhan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Amin. Dan kesetiaannya tetap turun-menurun. Ingat baik loh. Jangan takut ya, karena di Mazmur 23 ayat 1-6 ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang rumput yang hijau, sekalipun aku di dalam lembah kekelaman, aku tidak akan ditinggalkan. Amin. Ya, jangan takut kalau kita melewati proses Tuhan. Ya, enak-enak sedap ya. Tapi kita tahu ujungnya kita meraih kemenangan. Amin. Ya, ujung-ujungnya manusia kan pasti akan di end juga, game over ya. Nggak ada yang bisa hidup sampai 200 tahun ya. Oleh sebab ya, oleh sebab itu Galatia 6 ayat 9, jangan pernah jemu-jemu berbuat kebaikan. Amin. Karena Ibrani 13 ayat 5b kan, tidak sekalipun aku meninggalkan engkau. Itulah kasih setia Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Tuhan berkati terus pelayanan Pendeta Martin Soeharto bersama ibu ya, anak, mantu, cucu, semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Kita yakin pasti perlindungan Tuhan Yesus itu terlalu sempurna. Ya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan kembali besok ya di ibadah Family Ministry hari Jumat yang melayani nanti Bapak Johannes Sumarmo ya, yang akan menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Silakan doa syafaat, lanjut dengan siapa? Doa syafaat.
janji-Mu ya dan amin. Bahwa Engkau Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang terpanggil dan terpilih yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu, materaikan firman-Mu dalam hati kami. Dan kami percaya firman-Mu itu terus yang meneguhkan kami, menguatkan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan terus kami dapat bersemangat, bergairah karena firman-Mu ya dan amin. Terima kasih buat firman-Mu, hamba-Mu Pak Soeharto yang sudah menyampaikannya. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu pada sore hari ini. Dan kami percaya dia sudah menerima upah yang terbaik dari Tuhan. Di dalam pelayanannya Tuhan, kami percaya Tuhan hibur dia dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan, dengan jiwa-jiwa yang bertambah hari tambah mengenal Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Terima kasih Bapak memberkati pelayanan keluarga, semuanya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga buat Pak Pendeta Komingguan sebagai Gembala Family Ministry, dan Pak Hendra Winata sebagai wakilnya, Tuhan yang sudah memilih hamba-Mu ini, dan kami percaya Tuhan yang sudah perlengkapi, Tuhan yang memampukan dalam mengembalakan family ministry, agar family ministry ini lebih lagi dapat menjangkau banyak jiwa-jiwa Tuhan, di dalam bahkan lewat ibadah melalui Zoom setiap hari, bahkan melalui YouTube kami percaya Tuhan, ibadah ini Tuhan tidak sia-sia, tapi kami percaya ini Tuhan berguna bagi orang-orang yang mendengarkan, menontonnya, melihat. Kami percaya mereka boleh diberikan kekuatan. Memberkati Pak Komingguan dan Pak Hendra Winata, keluarga, pelayanan, anak cucu mantu, Tuhan semuanya memberkati. Bahkan kesehatan mereka, kami percaya Tuhan sudah pulihkan dengan sempurna. Bahkan kami semua yang hadir pada sore hari ini Tuhan, kami percaya kami diberkati Tuhan. Kami Tuhan mengalami kebaikan Tuhan lewat pujian, lewat firman-Mu, kami terus diberikan kekuatan yang baru. Bahkan dalam keluarga kami, dalam apapun pergumulan kami yang kami alami saat ini, kami percaya Tuhan, Engkau ya Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih bahkan yang tidak bisa bergabung pada sore hari ini juga kami percaya pada hari-hari berikutnya kami bisa semuanya dapat bergabung bersama-sama memuji meninggikan Tuhan, bahkan mendengarkan firman-Mu. Kami memberkati juga Tuhan Indonesia, bangsa kami. Kami tahu Tuhan hati-Mu ada atas bangsa kami. Dan oleh doa-doa umat-Mu Tuhan yang berseru-seru kepadamu, kami percaya Indonesia dilindungi Tuhan. Penduduknya dilindungi Tuhan. Penduduknya adalah orang-orang yang takut akan Tuhan Yesus. Dan setiap lutut kan bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristuslah Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Bahkan gereja-gereja-Mu Tuhan, antar denominasi bersatu meninggikan nama Tuhan, bersatu bergandengan tangan, memberitakan Injil, melakukan amanat agung di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bahkan kami percaya pemerintahan yang saat ini, tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Tuhan. Dan kami percaya setiap apapun yang mereka lakukan, kebijakan apapun yang mereka lakukan, itu atas sepenentuan Tuhan. Dan jikalau ada kebijakan dari pemimpin pemerintahan kami Tuhan yang merugikan rakyat, bahkan hanya mementingkan untuk kepentingan pribadi dan golongan mereka, kami percaya Tuhan yang menggagalkan setiap rencana-rencana mereka di dalam nama Yesus. Tapi biarlah setiap kebijakan-kebijakan ini untuk seluruh kepentingan rakyat Indonesia di dalam nama Yesus. Kalau saat ini Tuhan banyak demo-demo Tuhan di negeri kami, kami percaya Tuhan semua tetap di dalam kendalinya Tuhan. Kami katakan negeri kami aman, negeri kami aman. Mereka boleh demo untuk menyampaikan aspirasi mereka. Tapi kami percaya aspirasi yang terbaik itu yang akan terjadi Tuhan untuk kepentingan negeri kami. Terima kasih Bapak. Ekonomi, politik, keamanan, sosial semuanya dalam negeri kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga bagi mereka yang kekurangan Tuhan mungkin saat ini dalam keadaan ekonomi Tuhan. Oh haleluya, haleluya, secara pandangan mata dunia Tuhan mungkin tidak baik. Tapi kami melihat dengan kacamata Tuhan, kami katakan baik, semuanya baik. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Di dalam kelemahan kami, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada yang berkekurangan, Tuhan yang mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Bahkan janda-janda, fakir miskin, anak yatim piatu, anak-anak terlantar Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan apa yang mereka butuhkan. Dan biarlah negara juga boleh hadir dalam melindungi rakyat
ini Bapak, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, bahkan kami berdoa Tuhan, buat ibadah kami besok, kami percaya dari hari ini semua hamba-hambamu yang sudah ambil bagian, kami percaya Tuhan sudah perlengkapi dan mereka besok boleh melayani dengan sepenuh hati, melakukannya seperti untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa kami, bahkan sebentar kami akhir ibadah kami. Kami rindu menerima berkat melalui hamba-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisai itu. Hanya kepadamulah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada Bapak Ibu yang hadir. Diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus lawat, sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu. Apapun yang dilakukan tangan kami khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu di dalam melayani Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di dalam pelayanan Bapak Ibu. Hati Tuhan Yesus disenangkan, nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita semua orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju, katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.